نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله. Ayuhal ikhwatun fillah, sesungguhnya salah satu hal yang paling berat adalah menyampaikan nasihat kepada para ustadz, apalagi kepada sesama thalabul ilm. Di sini ada Ustadz Abu Hasan, Ustadz Soleh, Pak. ada Ustadz Soleh, dan juga ada Ustadz Wahid, yang mana beliau-beliau ini sepertinya lebih layak untuk menyampaikan nasihat daripada anak yang baru memulai. Mu'alaf, Pak. Ana berharap dengan adanya likok seperti ini, kita bisa saling mengingatkan. Amin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Subhanallah. Seperti itu kira-kira ya. Antum sudah hafal ayatnya, sarahnya sudah paham. Sebab nanti ketika kita pulang ke Indonesia, masyarakat akan menilai kita, Pak, dari cara kita bertetangga, cara kita berakhlak, semuanya ya, bertutur kata, kita akan dinilai. Dan setiap orang pulang akan mempunyai tanggung jawab masing-masing, bukan hanya terhadap keluarga, tapi juga terhadap umat. Jangan sampai kita mengecewakan masa depan kita sendiri. Apalagi kita nanti akan menjadi contoh dalam segala hal. Ana hanya ingin bercerita tentang sebuah kisah. Salah satu ustadz yang bercerita, ketika beliau bercerita di hadapan para mahasiswa yang baru, ada seorang ulama yang namanya Abdullah. Karena lupa Abdullah siapa nama panjangnya. Ulama ini dia aktif dalam menulis buku. Dia membantah bid'ah, membantah kesyirikan dari segala macam sisi, dari segala macam segi. Sampai-sampai kata para gurunya, buku ini adalah tiketnya menuju surga. Subhanallah. Seiring berjalannya waktu, ternyata Allah palingkan hatinya, sehingga ketika meninggal, ulama ini meninggal dalam keadaan yang jauh sekali dari apa yang dia tulis. Waliyahudzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan keselamatan ketika kita sudah memeluk Islam, kecuali kita meninggal benar-benar dalam keadaan Husnul khatimah. Islam. Ya, husnul khatimah. Namun siapa yang bisa menjamin hal seperti itu? Tentunya kita semua sepakat, kita mengetahui bahwa orang yang paling mulia di muka bumi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tata cara beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang mutawatir dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa doa yang paling sering Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Antum bisa bayangkan bahwa orang yang maksum saja, yang sudah jelas jaminannya adalah surga, masih berdoa minta ditetapkan hatinya di atas agama ini. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan mungkin kalian semua, antum semua sudah menghafal hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakulu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang diberi
taufik yang bisa istiqomah di jalan kebenaran. Kalau hidayah, insya Allah semua dapat hidayah, karena hidayah adalah petunjuk untuk mengikuti kepada kebaikan. Adapun taufik, ini adalah kemampuan berjalan di atas hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Abu Jahal tuh, Pak. Wallahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah kita semua dilahirkan dalam keadaan Islam. mukmin, Islam. Tetapi apakah ada jaminan kalau kita akan meninggal masih tetap dalam keadaan Islam? Ayuhal ikhwatun fillah, mungkin ini saja Ada pertanyaan, Ustaz? yang bisa saya sampaikan. Oh, satu lagi. Antum mungkin semua teringat, tahu semua perkataan Imam Malik yang terkenal. Siapa yang melakukan bid'ah, amalan-amalan baru dalam Islam, apa katanya? Faqad zama anna Muhammadan khana risalatan. Menuduh bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhianat atau tidak menyampaikan semua risalahnya. Karena sesungguhnya di dalam Islam semua telah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu saja yang bisa ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di waktu yang akan datang para asatizah kita ini akan bisa menyampaikan lebih baik dan bisa mengingatkan satu sama lain, karena kehancuran Bani Israel itu karena mereka tidak mengingatkan, tidak beramar ma'ruf antara yang satu dengan yang lainnya. Itu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa an da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Cukuplah. Demikianlah saudara-saudara yang telah disampaikan oleh Ustadz Budi Suseno LC, insyaallah. Profesor Dr. Budi Suseno LC MA, insyaallah, yang penuh berkah ini. Untuk liko selanjutnya yang akan diisi oleh Pak Guru, yaitu pada hari Kamis malam Jumat minggu depan dengan judul terserah beliau. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada